Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Reza, Bagus, David, Ahmad, Vidya, Lari, Santi, Selfie, Windy, angin, Windy berangin berbus. Ya, bismillah. Izin berapa menit? 5-10 menit. Ya, sekitar 5 menit lah, 10 menit maksimal. Bapak mulai dari sini. SMA, SMK. Tahun ini 2021 minus yang meninggal karena COVID, ya, karena belum dihitung. Kurang lebih jumlah anak-anak ini sekarang ada 53,1% dari seluruh penduduk 270 juta orang. Oke, 53 dari 270 kira-kira berapa? Kalau 50% saja berarti kira-kira ada 135. Kalau 53 kira-kira 140 juta. 140 juta penduduk Indonesia saat ini adalah berusia 15 sampai 22 tahun. Kira-kira ada di SLTA dan perguruan tinggi. Yang ada di SLTA berapa? Ternyata dipotong begini, kira-kira di sini sudah ada 51,3%. Jadi sebentar. Di SLTA ini ada yang namanya SMA, ada namanya SMK. Yang ada di SMK berapa? SMK ini ada 52%. Ini ada 48 atau 47. 53, 42, 48%. Bapak mau bilang jumlah kalian saat ini itu dominan. Jadi kalau seluruh rakyat Indonesia digegerkan dari yang oleh Papua, itu tanya satu-satu sekolahnya di mana, usia berapa? 15 tahun, SMA, SMK, 22 tahun, perguruan tinggi, SMA, SMK. Jumlah kalian itu di sini. Ya, 15 tahun adanya di sini. SMK. Terus kita pengen Indonesia emas, Indonesia merdeka setelah 100 tahun dari 1945. Berarti nanti kita akan merdeka pada tahun 100 tahun kemudian adalah 2045. Ini namanya Indonesia emas. Oke. Indonesia emas adalah saat Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka. Siapa yang hidup di sana? Sebagian besar yang hidup di sana adalah ini. Pasalnya usianya berapa sekarang? Sekarang 55. 55. Insya Allah tahun ini kecil kemungkinan untuk masih hidup. Doain ini. Ya walaupun 1% bisa jadi terjadi gitu. Yang akan hidup di sini adalah yang menjadi pemimpin di sini yang jelas bukan
bukan Bapak, bukan Pak Teguh, bukan Pak Salim. Yang akan menjadi pemimpin nanti adalah orang-orang ini pada saat mereka berusia kurang lebih 40 sampai 45 tahun. Dan pemimpin di Indonesia, Rasulullah sekalipun 40 tahun baru jadi Rasul. Kalau begitu, sekarang kita tahu 2021, biar gampang 2020. Kita masih punya sisa berapa lama untuk sampai ke tahun ini? Untuk tahun sampai kini? 25. Kurang lebih 25 tahun, kurang lebih sisa waktu kita. Nah, siapa yang usianya 40 tahun? Siapa yang usianya 40 tahun saat itu? Siapa? Siapakah mereka? Ternyata adalah anak-anak yang berusia 15 tahun. Nah, jadi kalian bukan hidup untuk sekarang, bukan untuk besok atau lusa, minggu depan, bulan depan. Kalian untuk hidup tahun 2045 pada saat kalian menjadi pemimpin. Kalian punya waktu 15 tahun, punya waktu 25 tahun dari sekarang, 24 sekarang baru mulai masuk Januari. Usia kalian sekarang ada di sini rata-rata, yang 16 tahun juga boleh, 17 tahun juga boleh, yang jelas masih ada di sini. Jadi kita sedang berbicara tentang masa depan kalian. Kami berdua itu sisa waktu numpang di dunia kalian sekarang. Tugas kami adalah mengantarkan kalian supaya masuk ke dunia itu dengan baik. Setuju? Ini tentang Indonesia emas, ini tentang Indonesia masa depan, tentang kalian, bukan tentang kamu. Ya, tidak ada yang kami kejar kecuali kami menyiapkan kalian masuk ke sini. Masuk ke sini. Jumlah kalian nggak sedikit, luar biasa banyak jumlah kalian. Oke, boleh pegang handphonenya. Oke, pegang handphonenya masing-masing, pegang, tolong pegang, pengen dilihatin. Oke, boleh saling ditunjukkan ke temannya. Pertama yang mau Bapak tunjukkan adalah hampir semuanya. Boleh dijejerin ke handphone temannya. Boleh dijejerin begini. Oke, boleh diaduin, jangan dipukulkan ya. Oke, udah kan? Oke, boleh, ayo diaduin aja. Nah, ada yang kekecilan atau kegedean? Hampir semuanya. Kalau dilihat di layarnya, oke, ini hanya membuktikan bahwa hampir semuanya, bahkan semuanya ya, 100% anak-anak kalian menggunakan handphone dengan ukuran 5,5 inci. Maka ini yang kita sebut sebagai dunia kita sudah pindah ke dunia 5,5 inci. Bukan handphone yang kecil, bukan yang gede, bukan. Ini yang paling populer dan kalian hidupnya di sini. Pertanyaan kedua, siapa yang menghasilkan uang dari handphone? Siapa yang punya bisnis dengan handphonenya? Ada? Oke. Kalau enggak Bapak balik. Berapa kalian belanja pulsa saja untuk 1 bulan dengan handphone ini? 50? Ada yang lebih besar dari itu? 100 ada? 65? Oke, masih ada yang paling tinggi 100. Paling kecil berapa? Ada? Oh enggak, bukan sebulan. Sebulan habisnya berapa? Sebulan habis berapa? Artinya berapa? Oke. Bapak kasih tuntunan lagi. Bilang Bapak matematika ya. Sejak Februari 2020, masa pandemi, awal-awal masa pandemi, pengguna internet bareng-bareng di Indonesia sekali pakai, sekali kita online, sekali kita buka Facebook, sekali kita buka WA, pada saat yang bersamaan di Indonesia itu 1, 2, 3, 4, 5. Di Indonesia urutan kelima dunia, jumlah pengguna internet adalah 210 juta orang. Pada saat yang bersamaan online. Ini pada saat Februari kemarin. Setelah itu kita nyatakan pandemi dan semua kegiatan belajar online kira-kira nambah atau berkurang? Nambah atau berkurang?
Pasti nambah, karena apalagi ditetapkan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bisnis dari rumah. Ini pasti bertambah. Oke, Bapak nggak pikirkan berapa bertambahnya. Andai 210 juta orang ini tidak termasuk TK ya. TK, SD yang online juga itu masih nambah di sini. Karena kan sekolahnya online semua. Ini yang rata-rata saja 210 juta. Andai per orang menghabiskan 1.000 rupiah, mengeluarkan 1.000 rupiah saja dalam satu waktu, dalam satu hari. Ini bisa lebih dari satu hari, bisa jadi beberapa jam. Dalam satu waktu 1.000 rupiah saja, maka kita kehilangan berapa? 210 miliar. Tanpa sadar, enggak apa-apa, saya cuma 1.000 ini. Dan jadinya se-Indonesia kita bakal uang 210 miliar. Itu kalau dibeli kerupuk, ditumpahin di sini, itu mungkin terangkan itu kalau dibeliin air nih, air aqua galon, guyurin sini banjir itu, uang segini. Dan ini tanpa sadar kita buang begitu saja. Siapa yang paling diuntungkan dari bisnis ini? Orang-orang yang punya platform bisnis, orang-orang yang operator telekomunikasi, orang-orang yang berbasis internet, dan seterusnya, orang-orang yang menggunakan handphone ini. Pertanyaannya, kita mau nggak bergeser dari yang sifatnya konsumtif menjadi lebih produktif? Bapak yakin, seyakin-yakinnya, jumlah kontak di handphone kita sekarang ini lebih dari 1.000, bahkan mungkin bisa sampai 200.000 yang bisa ditampung dalam sebuah handphone. Grup aja kalian punya grup berapa? WA? Ada beberapa grup WA kan? Ada berapa grup kalian punya? Grup alumni SD, alumni TK, gitu. TK. Grup musik, ada berapa grup? 5. Berapa? Lebih dari 5. 20. Ada, oke, 20. Ada 10. Pernah ngecek ketika anggota grup nggak bisa masuk lagi, jumlah anggota berapa maksimal? 256. Satu admin ditambah 256. Kalau ada nambah lagi udah nggak bisa masuk karena penuh. Ini untuk satu buah grup WA. Kalian punya berapa? 10. Berarti 2, 5, 6 kalikan 10. Nah, kalau tambah 1 267. Oke. Ini grup WA. Pertanyaannya, yang bisnis yang mana? Yang menghasilkan uang yang mana? Enggak ada. Sekali kan? Sesuai dengan survei dari Kemenko UKM, tahu? Kementerian Koperasi dan UKM, orang-orang Indonesia ini dari sebanyak ini yang menggunakan handphone untuk internet, untuk bisnis itu baru 7%. Artinya 93% yakin orang Indonesia itu menggunakan handphonenya hanya untuk senang-senang, hanya untuk konsumsi, hanya untuk selfie-selfian, chatting-chattingan, tiktok-tiktokan, dan seterusnya yang sama sekali tidak menghasilkan uang. Ya, oke, sampai di sini. Pak, siapa yang 1, 2, 3, 4 jumlah penduduk terbesar dunia? Cina, wajar. Orangnya banyak, menggunakan internet banyak, wajar. Amerika Serikat, wajar, memang jumlahnya banyak. India, banyak. Tapi yang hebat itu ini. Siapa? Brasil. Jumlah penduduknya nggak ada dari 1/5 dunia, 1/5 punya kita. Tapi dia menggunakan internet jauh lebih banyak dari itu. Terus untuk apa? Brasil penduduknya sedikit, menggunakan internetnya lebih banyak, dia hidup. Kita konsumtif. Jadi semua produk, semua dari yang kegiatan mulai dari hiburan, dijual hiburannya kemarin kita cuma nonton doang, dari yang namanya penipuan masuk semua ke kita. Kita konsumtif tentunya. Oke, sampai sini sadar. Dan
seluruh dunia sama dengan survei kita hari ini. Kalau handphonenya ditunjukin, yuk tunjukin diadu, ukurannya sama. Makanya kita menyebutnya dunia kita sekarang adalah dunia 5,5 inci. Satu orang bisa di 10 grup. Itu baru WA. Grup Telegram. Grup apa lagi? Banyak. Grup-grup bisa disebut. Media sosial 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada Facebook. Facebook satu grup bisa berapa? 10.000. Telegram berapa? 200.000. Berarti misal nih, dua hal yang Bapak pesankan. Satu, ketika bilang seperti namanya Bayu ya. Bayu itu orangnya jelek, maki-maki. Ketika ini dipencet, maka berita buruk itu tersebar ke berapa orang? Kalau di Telegram dia masuk ke 200.000 orang. Tapi sudah seraput, yang mereka sudah dapat belum? Belum. Di WA masuk grup 256. 256 ini udah langsung bisa diapain nggak? Enggak, maaf, salah. Sudah bisa diapain nggak ya? Enggak. Kita masuk, kita hapus, orang lain kan aja. Makanya hati-hati yang namanya berita bohong, fitnah, kata-kata buruk, jejak digital itu nggak bisa dihilangkan. Wah, pornografi nggak bisa dihilangkan. Di kita handphone kita bersih, di server kita enggak, jaringan kita enggak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jaringan kita. Ternyata ini 1, 2, 3, 4, 5. Jaringan lagi. Ini juga jaringan lagi. Ya kan? Siapa bisa memastikan bahwa satu berita yang keluar dari sini itu hanya untuk kita dihapus? Di kita loh. Nah ini nyelonong kembali. Sekarang ini dia itu tanpa batas. Kita ngomong di sini, seluruh dunia udah langsung tahu. Rupanya ada jaringan internet. Pesan pertama Bapak, hati-hati dengan konten, hati-hati dengan teks, hati-hati dengan gambar, hati-hati dengan video. Ketika negatif, ya kita dibikin lah yang namanya amal jariah kebaikan berlangsung terus tanpa kita berbuat lagi, orang masih dapat pahalanya. Kalau ini dosa jadi dosa jariah. Kita sudah enggak kok itu berdunia, ya kan? Malaikat dua ini mencatat amal kita, sebagaimana kita mencatat kita. Ini membuktikan bahwa malaikat itu ada. Gak ada perbuatan sekecil apapun yang tidak masuk perhitungan, semuanya dikumpulkan. Pesan pertama Bapak itu. Pesan kedua, kenapa tidak diubah menjadi positif, menjadi produktif, menjadi bisnis? Contoh nih, saya punya peluang bisnis bagus ini, dapat keuntungan gini, di share. Siapa yang baca? Berapa orang? Berapa orang dalam grup? Seluruh dunia bisa tahu. Ya kan? Manfaatkan itu. Dan hebatnya kalian, usia kalian ini, usia 15-22 tahun ini adalah usia di mana kreativitas ada 3 hal. 1, kreativitasnya tanpa batas. Kadang bagi kami, bagi Pak Teguh, bagi Pak Saleh, malah itu nggak mungkin berpikir ke sana. Kalian bisa nyampe. Pikiran kalian itu jauh lebih luas. Teman-teman kalian jauh lebih banyak. Yang kedua, usia kalian ini adalah usia yang namanya komunal, berkelompok, berjejaring. Jadi kalau kalian berteman pasti bukan lintas negara. Mungkin kalau kalian sedikit punya bahasa asing, kalian bisa tembus kemana-mana. Di grup aja nggak sengaja tiba-tiba ada orang asing kan gitu. Karena memang komunitasnya gitu. Yang ketiga, hebatnya kalian lagi, semakin ditahan, semakin dilawan, biasanya semakin berontak. Contohnya adalah ketika anak-anak SMK demo di Jakarta. Laki luar biasa, orang-orang dewasa intelijen tuh nggak bisa mantau. Kenapa? Ini pikiran anak remaja ini sudah sampai sejauh itu. Terasa. Ya, tinggal sekarang memanfaatkan saja. Seandainya nih, ini Bapak nyindir politik sedikit. 52% anak-anak muda yang sudah besok punya hak pilih, jangan pilih calon presiden itu, jangan pilih itu, jadi bubar. Iya.
balik ke rumah masing-masing, hitung berapa jumlah bapak dan jumlah ibu kalian dibandingkan dengan jumlah saudara kalian. Kalian sebenarnya dari keluarga bapaknya kan, bapaknya tetap satu kan, ibunya tetap satu kan. Jumlah kalian, saya bersaudara 4 pak, saya bersaudara 3 pak. Siapa lebih kuat? Siapa lebih banyak? Siapa lebih kuat? Kalian. Nah, jadi dua hal itu jadikan ini sebagai media, sebagai alat untuk jadi produktif. Negara-negara maju, anak-anak luar, terutama negara ini yang tadi Brasil dan India, itu yang menjalankan bisnis anak-anak kecil, anak-anak usia kalian dan anak-anak kecil. Anak-anak usia kalian itu sudah jadi manajer. Anak-anak kecil melakukan apa-apa dia yang kontrol. Bisnisnya bukan oleh orang tua. Orang tua mau produksinya. Berarti gini, yang dijual adalah meja, kursi, papan tulis, LG produk. Ini yang bikin orang-orang tua. Karena orang tua cuma bisa bikin melakukan hal yang sama berulang-ulang. Cara bikin meja yang bagus kayak gini. Tapi bagaimana menjualnya, bagaimana mengkomunikasikannya kepada siapa, ini sudah bukan orang tua lagi. Even nasi uduk sekalipun, even ayam goreng sekalipun, cuma bisa masaknya, tapi nggak bisa jual, nggak bisa ngomong, nggak bisa mempengaruhi orang. Menjual, ngomong, mempengaruhi orang itu adalah aktivitas entrepreneur, aktivitas pengusaha, aktivitas bisnis. Itu harus dimiliki. Berapa banyak? Mereka udah banyak. Rata-rata mereka sudah di atas 4% dari jumlah warga negaranya, sehingga mereka bisa menjadi negara maju. Ini bisa 7% nih. Ini 18 Jepang juga sama. Jumlah pengusahanya. Kita 0,0017%. Berarti per 100 17 per 1 2 3 4 1 2 3 4 100 1 2. Dalam 1 juta orang hanya ada 17 orang yang berusaha di Indonesia. Mereka dalam 100 orang itu sudah ada 7. Jadi kalau dalam sejuta seperti kita 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, 70.000 mereka pengusaha, kita cuma 17 biji. Indonesia mau maju? Nggak bisa. Kalau pengen maju Indonesia, yang kalian ini yang harus berubah jadi pengusaha. Berapa? Minimal 2%. Minimal 2%. 2 per 100-nya. Angkatan kalian lulus di SMK ini berapa orang? Ada 100 orang? Lebih. 200? Sebutlah 200. Kalau 100 orang 200 berarti 4. Bapak, Pak Teguh, Pak Salim pengen bertanya ke kalian. Berani nggak 4 orang saja tahun ini? Nggak. 4 orang saja tahun ini. Nanti kalau udah lulus, jangan kuliah, jangan kerja sama orang, jadi pengusaha. Kami hanya butuh 4 orang dari tahun ini yang lulus kami. 4 orang yang cukup. Dan itu bisa dilakukan oleh semua anak se-Indonesia dari SMK itu. Jumlah SMK se-Indonesia ada 15.000. Maaf, 4,5 juta SMK. 1,3 jutanya ada di Indonesia. Di Jawa Barat. 400-nya ada di Bekasi. Seandainya semua SMK melakukan hal yang sama, 4 orang setiap tahun yang jadi pengusaha, ditawarin kuliah gak usah diambil, ditawarin kerja dulu langsung kerja gak usah diambil, berwirausaha, cari duit sendiri, usaha sendiri, maka Indonesia maju. Hanya butuh 4 orang, hanya butuh 2%. Sementara kita baru 0,0017, baru 17 dari 1 juta orang. Kalian menjadi 17 orang terpilih dari 1 juta orang. Oke, cukup? Ada yang mau nanya? Bagaimana cara menjadi pengusaha? Pengusaha itu paling sederhananya ya mengekspor diri kita, mengekspor produk di sekitar kita sebagaimana yang Pak Salim lakukan. Di antara seluruh aktivitas pengusaha, suka tidak suka setiap ada yang namanya marketing, yang namanya selling. Ada pengusaha, aku bisa bikin ini dan itu bagus canggih, nggak bisa jual, nggak jadi pengusaha, hanya jadi pengrajin, membuat sesuatu, pengrajin. Bahkan pengusaha nggak perlu jadi pengrajin. Saya nggak bisa bikin meja, tapi saya tahu orang butuh meja. Saya tawar mejanya harganya berapa? 100.000. Boleh nggak saya beli 50.000? Bayarnya pun nanti. Boleh. Datang ke sini. Mau nggak meja bambu?
bagus, harganya berapa? 100.000. Jangan, saya butuh ongkos, saya butuh transport, saya butuh untung. Gimana kalau 200.000? Oke, di 200.000. Dari sini dapatnya 50.000, di Solonya ini 200.000. Ini pun bayarnya nanti. Itulah pengusaha mengambil peluang, memanfaatkan peluang, mengkomunikasikan. Pengusaha bisa ngomong. Tapi kalau pengrajin, penari, seniman, ya udah asik dengan dunianya. Bahkan ada seorang seniman terkenal sekalipun, ketika dia tidak bisa menjual dirinya, dia dijual oleh yang namanya manajemen artis, namanya production house, diekspos kemana-mana. Dia dapat untung nggak? Sebenarnya hanya dapat untung karena keahliannya. Ketika sudah mulai nggak laku, apa yang dilakukan oleh si production house, oleh si manajemen artis? Buang, maaf, Anda sudah nggak terkenal. Tapi apakah perusahaannya bangkrut? Enggak, nyari artis yang lain. Ketika kursi meja sudah nggak laku, apakah terus berhenti usahanya? Tidak. Yang dibutuhkan apa selanjutnya? Oh, selanjutnya yang dibutuhkan adalah LCD proyektornya. Yang dibutuhkan adalah perlu bikin pabrik LCD-nya nggak? Oh enggak, tinggal datang aja cari supplier LCD. Di sini bilang, oh bagus, harganya berapa? 1 juta. Oh di sana harganya setengah juta, 500.000, 700.000. Ambillah dia yang sana. Baru di sini, oh enggak, di sana 1 juta sih memang, tapi garansinya begini. Ini yang 500.000 bisa nggak garansi begini? Jadi kita bisa ngadu antar supplier. Oke, contoh yang lain, bangunan. Ada arsitek panggil. Ini berapa nilainya? Ini sekian. Kontraknya berapa? 5 juta per meter. Oke, 5 juta. Tunggu bulan 2 hari lagi saya ambil keputusan. Panggil arsitek lagi. Ini apa kelemahannya? Ini apa kelebihannya? Ini. Harganya berapa? 4 juta dapat ini. Oh 4 juta per meter dapat 4 juta. Oke, 4 juta. Yang lain panggil lagi. Ini 5 juta itu mahal. Karena ini begini. Tahu nggak ilmunya? Tahu dari mana? Dari orang kedua. Ini Pak, ya maaf, 3,5 juta aja deh. Oke, 3,5 juta. Oke, tunggu 2 hari lagi ya. Yang 4 juta panggil. Ini 4 juta kemahalan. Gimana kalau begini? Oh nggak bisa Pak. Ininya kan begini. Dari mana tahu ilmunya? Dari arsitektur yang pertama. 3 juta ya Pak akhirnya 4 juta tinggal 3 juta. Balik sini. Wah ini bagus sebenarnya, tapi saya ingin tawar di bawah 3,5 juta. Oke dah, 3,2 Pak, jadi bagus ya. Oke, maaf, mau nggak kalau 3,2? Nggak bisa Pak, nggak dapat. Oke, selesai. Yang ini dapat. Pertanyaannya, haruskah kita jadi ahli tentang suatu produk ketika kita menjadi pengusaha? Tidak, kita bukan artis, kita bukan seniman, kita bukan pengrajin, tapi kita adalah pengambil keputusan, pemimpin yang akan datang. Kata kuncinya adalah ini bagian terakhir. Decision maker. Itulah leader. Ilmunya namanya leadership, orangnya namanya leader. Bagian paling penting dari leader adalah mengambil keputusan. Beli, jangan, maju, berhenti, belok. Itulah pemimpin. Ya, kalian adalah pemimpin masa depan. Bisnis ini mungkin nggak ada apa-apanya, tapi harus kita ambil hikmahnya. Karena selesai atau tidak, nanti akan kamu pakai. Betul gitu ya. Yep. Ini hanya PKL-nya sebuah model. Nanti habis PKL kalian bisa. Produknya bukan tentang ini saja. Produknya bisa tentang arsitektur, produknya bisa tentang peluang-peluang yang ada di sekitar kalian. Yang kami ajarkan adalah caranya. Kok rupiahnya cuma sekian? Ya, jangan mikirin hidup menjadi rupiah. Ada yang nanti hasilnya lebih besar lagi. Ketika kalian bisa bangun sistem. Ya, tapi sistem sebesar apapun hanya dimulai dari ini. Usaha terbaik itu apa? Usaha terbaik adalah usaha yang dijalankan. Pak, saya punya usaha begini, ini alur begini. Kalau begini, dokumen, buku, proposal, usahanya setebal ini, tapi nggak dijalankan, menghasilkan nggak? Enggak. Usaha terbaik adalah yang dijalankan. Ilmu yang terbaik adalah yang diamalkan. Oh, saya punya ilmu atau mimpi.
Oke. Pengalaman Oke. adalah guru terbaik. Terima kasih, saya kembalikan semuanya ke Pak Saleh. Oke, tepuk tangan untuk Pak Teguh.